Lah aku, apa ya? Gitu loh. Jadi dulu tuh aku sangat-sangat mencari-cari itu tuh, mencari identitas, mencari peran supaya aku bisa membantu keluarga aku, padahal keluargaku nggak ada yang nuntut. Mmm, dia tuh nggak tahu apa-apa, tapi rasanya dia harus cebokin tai gua, rasanya tuh kayak gitu. Paham. Dan dia tapi sangat, apa ya, berbesar hati dan willingly gitu loh kalau, "Ayo kita perbaikin bareng-bareng," gitu. Dia nggak ada bagian menyudutkan. Cuma kayaknya titik di mana aku ke psikolog itu adalah titik di mana aku jadi bisa ngobrol heart to heart, bener-bener heart to heart Oh, lu ke pernah ke nyokap. psikolog? Iya, Oke. karena mau nggak mau, ini harus diperbaiki. Ya gitu aja udah. Se Secetek itu gua masuk ke dunia acting perkara terinspirasi dari komik. Hey everyone, di sini tempatnya kalian mendengarkan cerita dan bercerita. Gimana cara ceritanya? Tulis kolom komentar tentang kisah hidup kalian. Dan gue mau ngingetin juga bahwa podcast teman perjalanan spiritual ini udah ada loh di Spotify. Jadi kalau kalian ngerasa lebih nyaman nonton di Spotify, monggo silahkan ke Spotify. Dan langsung aja kita ngobrol sama teman perjalanan spiritual kita yang luar biasa, seorang aktor juga, seorang modeling juga. Siapa lagi kalau bukan Givina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perasaan tadi nggak sesopan ini. Weh, baru opening kali. Nanti juga kebongkar di tengah. Gimana kabarnya? Thanks for coming ya. Yes, thank you juga for inviting. Alhamdulillah Dan baik. gue gak nyangka lu mau datang ke sini. Hmm. Dan lucunya adalah teman-teman, gue baru tahu nih dari timnya Givina bahwa lu itu orangnya kalau mau masuk podcast tuh bener-bener milih-milih banget ya. Ternyata ya. Iya, iya. Apa yang membuat lu untuk kayak, oh gue memilih-milih ini, bukan berarti pertanyaan ini bukan maksudnya menjatuhkan lu ya, tapi maksudnya gue mau tahu apa sih yang lu hindari dari sebuah podcast itu dulu gitu. Gue penasaran sih. Sebenarnya bukan menghindari sih, tapi lebih ke gua cuma ngerasa kayak, hidup gua tuh, nggak seru-seru amat, nggak banyak yang harus diceritakan, dulu ya, gua ngerasanya gitu. Terus, jadinya setiap misalnya diundang atau apa, ngerasanya tuh kayak, "Ih, mau ngobrolin apa?" Gitu. Gue tuh ngerasanya gitu. Terus entah kenapa pas ditawarin ini, mungkin ketika kalau sekarang kan keadaan mental gue udah beda, umur juga udah beda, rasanya kayak seru kali ya bisa sharing-sharing tentang kehidupan juga gitu, dan gue kan juga belum kenalan sama lo ya, Mas. Mas. Mas Itu atau Bang atau romantis Kak sekali nih. bahasanya. Iya gitu, jadi kayak pengen nyoba aja gitu dan vibe-nya tuh, nggak tahu feeling gue di awal rasanya organik aja lah udah gitu jalanin, nggak ada rasa intimidasi apapun jadi ya udah dan alhamdulillah ketika tadi kita ngobrol-ngobrol, fine-fine aja sih gue. Ini sekarang nggak deg-degan alhamdulillah. So, tadi sempat ngomong bahwa usia mulai bertambah gitu ya. Iya, Kalau nggak salah September nanti lu ulang tahun ya? iya, Usia 30. iya, Why? eee, aku belum siap kepala 3. Exactly, ini yang gue penasaran banget. Nah, kalau buat laki-laki kan, ketika dia nambah usia pun juga, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Iya, untuk seukuran perempuan, dan gue mhm, juga nanya sama, tim lu juga gitu ya, mhm, perspektifnya, kalau dia sih bilang biasa aja. iya, iya, Tapi kalau buat lu sendiri gimana ketika lu mau sekarang umur berapa sih? Sorry. 29, 29. Nah, heeh, September nanti kan 30 nih. heeh. Nah, itu sendiri perasaan lu seperti apa? Ketika, aduh bulan depan nih gue mau 30 nih. Eee, Sebenarnya kalau dibilang panik banget tuh enggak, tapi, rasanya kayak lu tahu nggak sih ketika lu dulu umur 17, Ya. lu melihat orang yang umurnya 22, 23, 24, 25 tuh kayak, "Ih keren banget, ih dewasa banget, ih Iya 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 mapan," iya. segala macem gitu. Nah sekarang tuh itu udah gue laluin tuh ketika gue udah umur 25, tapi Mmm, mental gue tuh rasanya kayak masih umur 19 gitu. mmm. Nah sekarang udah mau 30 tapi mental gue kayak di umur 26, 25 gitu loh. Jadi kayak it's a new feeling yang, aduh bakal ada apaan lagi ya nanti ke depannya gitu.
aduh kemarin-kemarin gue udah ngelakuin apa apa aja ya gitu, umur gue udah segini gitu. Karena bukannya, bahas timeline, ya timeline kehidupan seorang beda-beda gitu, tapi kayak gue tuh takut menyesal belum melakukan hal-hal yang gue pengen lakuin, Mmm, sebelum di umur-umur tertentu gitu. oke, dan berarti memang ada fase-fase yang bikin deg-degan loh, gitu ya? Ada jadi kayak, ya kayak, "Ih gue beneran orang gede lagi," gitu. "Ih gue harus bertanggung jawab lagi," gitu. Rasanya excited-nya yang sepele lah. Tapi kecemasan yang paling dalam atau ketakutan paling dalam di usia mau nginjak 30 itu apa yang paling bener-bener kayak mengganggu pikiran lu banget? Takut belum bisa bahagiain orang tua. Wits, up. BTW gue juga baru tahu pas gue dapet biodata lu juga Heeh, bahwa lu itu doyan banget namanya manga ataupun mhm, anime. mhm, Nah, suka banget. lagi nonton series apa? Kalau sekarang jujur banget lagi sukanya yang shoujo-shoujo yang ringan-ringan aja, Kayak apa nih? coming of age, gue lagi nonton You and I Are the Polar Opposite, Heeh. terus The Rampage of Ice, terus lagi nonton ini, The Shadow of Realm Diamond. Lupa lagi gue. Pokoknya kreatornya itu yang bikin Full Metal Alchemist Brotherhood. Tapi lu Oh, ngikutin nggak anime atau manga? gue doyan banget anime. Gue itu punya figur anime dan sebagainya. Cuman tinggal Oh, beberapa figur yang limited edition yang gue simpen memang. oh, Gue I lagi see, habis I jual see. beberapa. Gue 2 bulan 3 bulan itu gue itu punya figur itu sekitar 45 figur. Nah, Oh, sekarang cuman 4 atau 5 figur doang udah gue jual oh beberapa gitu. hal kayak gitu sih. Nah yang paling lo suka apa anime? Segi apa dulu nih? Kalau gue nih, Yang paling memorable aja buat lu, yang ngebekas banget? ah sebenarnya kalau memorable banyak, cuman tapi kalau ngomongin adalah kayak gini, gue tuh suka anime yang memang ketika gue nonton suatu, nggak usah anime deh, film aja, Heeh, gue nonton suatu itu gue suka kayak gue mendapatkan sesuatu, mhm, gue lebih seneng kayak gitu. Sebenarnya kalau memang gue memang lagi nggak burnout, lagi nggak capek, gue lebih seneng konsep-konsep seperti itu, mhm, mhm, ya. mhm. Nah, contohnya mungkin bukan secara ceritanya, tapi secara value-nya salah satunya, adalah Black Clover. Oke, Value-nya ya, value-nya. oke. Kalau film dan sebagainya, ya Black Clover I think sama kayak Fairy Tail, kurang Mmm, lebih gitu. ya Jadi shonen shonen iya yang iya, maksudnya ya 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 ya. kurang lebih ceritanya kurang lebih ya kayak gitulah ya, Mhm, mhm, mhm. basic banget. Nah, tapi kalau ngomongin value-nya gue suka sama Asta karena dia bilang bahwa sihir gue itu adalah sihir yang tanpa menyerah. Mhm, mhm, mhm. Nah, menurut gue kayaknya itu yang kita harus punya deh, gitu Betul. dalam hidup, bahwa moto hidup gue adalah moto yang jarang menyerah. Mhm, Dan mhm. salah satu anime itu, dan kalau gue lagi nonton film anime apa ya, di YouTube di Muse atau Muse Muse ya, Muse Muse Indonesia, Indonesia, I know nah I know. itu apa sih ya Kak, gue lupa nama filmnya apa, nama animenya apa, yang dia itu masakin apa namanya, orc lah gitu, gue lupa lagi namanya Oh, animenya apa. masak ya dungeon Iya bukan? iya 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 iya. Oh ya, I know. Apa? Delicious Iya Dungeon. iya iya iya, Emang masak gitu? iya iya, masak. Oh, Itu I gue know. lagi ya karena sebenarnya dibilang bagus banget enggak, cuman rileks aja ceritanya, maksudnya Iya iya, tidak tapi ini itu uniknya manga dan anime nggak sih? Maksudnya iya. mereka tuh punya storytelling yang aneh banget, tapi ngena gitu Iya iya di iya iya iya. itulah kenapa gue sangat menyukai anime gitu, kayak ajaran-ajarannya tuh halus banget, eee eee, tapi aku berpegang teguh gitu loh dari situ, dan kayaknya tiga tiga bersaudara di keluarga gue pun sama, semuanya tuh pengikut anime, komik gitu, suka suka banget. Berarti Mario Kayaknya jadi otaku banget tuh. siapa? Mario Mario tuh dia tuh bukan wibu tapi dia dipaksa untuk wibu. nakama, tapi dia nakama. Oh, nakama, Jadi kayak oke. anime dia tuh bukan yang pengikut, anime tuh bukan yang ada keluaran baru buatan siapa dia tonton, nggak yang kayak gitu, dia tuh Mhm. harus yang ada words of mouth-nya dulu, kalau kata Oh. orang-orang ini bagus, oke gua tonton. Nah kalau gua tuh nyoba, kayak misalnya di Netflix ada yang baru, Iya katanya iya. bagus, Oh, oke gua nonton coba. banyak kan di Netflix ya? Dulu sih, di ilegal ya, kalau sekarang mah banyaknya Netflix Oh, gue mau sama tahu dong link-linknya apa aja, soalnya gue nyari-nyari link sekarang zaman sekarang susah cuy. boleh.
link ilegal maksudnya. Anime No. dan terakhir gue nonton apa yang bagus yang menurut gue agak slow banget film anime itu Frieren. Siren itu keren Itu Siren. nice, itu love banget. Itu nggak tahu kenapa indah banget. dia nggak ngejual fighting gimana banget, tapi dia bukan jual yang apa ya, gambar yang bagus banget tidak juga, tapi dia menjual kayak hidup itu ada slow living banget gitu, maksudnya bener yang pelan banget, nyantai banget gitu. Itu sih gue suka banget. Iya. Ya maksudnya terkadang kan anime tuh yang diajarkan tuh oke, tentang cinta, hidup, temen. Tapi tuh caranya tuh beda-beda banget gitu. Kayak Frieren tuh gimana orang bisa bener-bener mindful. Kalau aku yang aku dapat dari Frieren tuh, dia kan akhirnya bisa memaknai hidupnya setelah kawan-kawannya meninggal. Dan cintanya juga meninggal gitu. Terus setelah merasakan duka itu, dia baru sadar, oh ini namanya duka. Oke kalau gitu gue ikutin deh perjalanan si laki ini. Terus nanti dia memaknai lagi, oh ini maksud dia dulu pernah ngasih tahu ke gue gitu. Dan itu tuh menurut gue indah banget aja. Dan si Frieren ini ternyata secara tidak sadar dia menjadi sosok yang sangat mindful gitu loh, dalam melakukan apapun, bahwa ini someday akan bisa gue rindu, ini someday gue nggak akan bisa lagi ketemu sama dia lagi. Jadi gue harus content to the fullest gitu loh. Tapi Frieren sendiri juga kayaknya juga memang dia kan elf ya, yang memang juga sebenarnya walaupun usia udah tua banget gitu ya, tapi memang secara dia sebagai apa ya, makhluk hidupnya itu dia benar-benar yang bukan di usianya, tapi dia juga bertumbuh juga ya. Akhirnya kayak oh ini menghargai nyawa orang seperti ini, mencintai orang gini. Oh ternyata ada beberapa manusia yang mempercayai adanya Tuhan dan sebagainya gitu sih. Itu sih yang menurut gue kayak film yang anime yang bagus. Nah, BTW lu nonton ini gak sih Demon Slayer? Nonton. Yang di bioskop yang terakhir yang Akaza ya. Gue belum nonton sejujurnya. Netflix udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Oke, mau siap gue tonton. ceritain? Ya jangan dong. Tapi sebenarnya gue udah baca komiknya sih sampai tamat. Cuma itu udah lama banget jadi udah agak-agak lupa. Tapi gue akan nonton. Sebenarnya kalau menurut gue filmnya bagus, cuman kenapa dibuat 2 jam dan itu khusus buat Akaza doang. Menurut gue sayang banget. Harusnya masa gini, mereka akhirnya pas gue cari informasi ternyata 2027 bakal yang ada part keduanya. Part kedua tuh next ininya kan, ya, selain lawan Akaza ini kan ada part kedua. Ada lagi, ada. Menurut gue pribadi ya, seorang wibu atau seorang yang memang mencintai dengan Demon Slayer, mereka kayak gue yakin sih kuat nonton 5 jam 4 jam kayak gue kuat. Kenapa nggak dibuat segitu panjangnya aja ya? Gue tuh malah bingung kenapa di arc yang seseru ini dibikin movie. Kenapa nggak series biasa aja? Jadi kenyang gitu loh penonton. Dan jadi nggak ngejar satu film satu villain. Ya udah satu season kan bisa ngejar 2 villain kayak gitu. Tapi mungkin mari berdoa ya, semoga di villain yang di arc yang selanjutnya tuh ceritanya berarti akan lebih panjang. Karena ini seingetku, aku tuh nggak terlalu suka endingnya Demon Slayer. Karena kayak kok lebih seru ngelawan Upper Moon yang sebelum-sebelumnya sih dibanding jadi rasanya tuh sangat cepet gitu loh. That's why mungkin mereka mau satu-satu gini karena pengen penontonnya, pengikutnya Demon Slayer tuh menikmati setiap arc di akhir di Infinity Castle itu ya, semoga. Tapi ya tapi Kak, aku tuh dari tadi kepikiran, menurut aku kamu akan suka anime judulnya Orb, On the Movement of the Earth. Di Netflix ada? Di Netflix ada. Nanti kita tukar. Sumpah itu karena kamu bilang kan kamu suka teori Yunani dan lain-lain. Aku ceritain sedikit deh sinopsisnya. Sebenarnya gue juga orang yang nggak ketika lu menceritakan fullnya pun ya, pasti ada part yang lu lupa. Pastilah. Nah, jadi menurut gue nggak apa-apa juga kalau spoiler juga. Menurut gue kayak pasti ada part yang lupa juga sih gitu. Kayaknya yang nonton yang marah-marah, anjing lihat gitu. Enggak, ini main idenya doang. Ini tuh menariknya, biasanya kan lo kalau nonton anime tuh protagonis, antagonis, manusia. Kalau ini protagonisnya itu idea. Jadi teorinya apa? Heliosentris. Itu protagonisnya. Jadi kalau kamu pasti tahu lah ada gaya geosentris dan heliosentris.
di zaman-zaman itu, di abad-abad itu, ternyata pengetahuan itu semahal itu harganya, eee, untuk, untuk bisa terpapar di banyak orang dan, ternyata kebenaran ya sampai sekarang sih kebenaran pun, menurut aku price-nya tuh mahal banget gitu loh. Exactly. Nah, ini tuh tentang itu. Wow. Dan protagonisnya ini nih, karakter-karakternya ini nih, wah sinting sih kata gue, bagus banget, sangat, well written, pokoknya bagus. Oh ya? Wibu gue, suka deh gue. Dia Ngomongin cerita anime. sendiri, habis itu dia excited sendiri, antusias sendiri Iya gitu. karena gue selalu ngajakin orang-orang buat karena gue selalu nanya nih, misalnya ada orang ngaku wibu, ya udah yang lo tonton apa? Ini. Jangan gue kasih itu gitu Oh, loh. dia Bakabon. Hah? Bahwa dia Bakabon. Bakabon? Lo tau gak sih Bakabon? Bakabon Ghibli. Bukan Bakabon yang dulu yang apa namanya? Yang ada belut tapi bentuknya kayak anjing. Ya kagak tahu gue itu Ya apa? Allah. Itu Itu kartun. soalnya tonton gue nggak beda jauh cuy. Itu 9 berapa? Bakabon 91. Oh iya juga ya. Ya nggak jauh Di Bakabon. TV ada? Ada. Ya kagak tonton gue. Aing gobloknya deh Maki Bau. Maki Bau tahu. Kayak mirip ya kayak si itu. Astagfirullahaladzim. Kaget banget gue. Iya, begitulah kira-kira. So today let me get to know you better. Ayo. Gue selain anime dan sebagainya, gue penasaran dengan ya lu terakhir di keluarga seperti apa ya? Terlahir di keluarga yang normal-normal aja kok. Tapi kan apa sih normal? Kalau apa nih yang mau lu tahu dulu nih? Bisa spesifik nggak kayak gimana? Pola asuh. Maksudnya lu Pola terakhir di asuh. keluarga seperti apa sih? Maksudnya dan pola asuhnya seperti apa? Oke. Jadi aku tuh baru mengemban title Broken Home sekitar 3 tahun yang lalu. Oh wow. Baru banget. Terus dulu itu yang aku tahu keluargaku tuh baik-baik aja. Tapi ternyata ada yang aku rasain sekarang ya, yang aku udah bisa nilai, ternyata ada apa ya, semacam komunikasi yang buruk. Gagal. Iya, yang gagal. Yang menurut aku itu jangan dilanjut deh, kayaknya emang anak-anak harus menjadi pemutus untuk keburukan itu gitu loh. Karena jadinya karena komunikasi yang buruk itu tuh melahirkanlah luka-luka pada ketiga anak-anak dan ibuku dan mungkin bapakku sendiri juga gitu loh. Terus apa ya? Kalau aku agak bingung sih kalau pola asuh. Tapi aku merangkai dulu ya. It's okay. Take your time. Sebenarnya keluargaku itu bukan keluarga yang menuntut, kedua orang tuaku tuh bukan tipikal orang tua yang menuntut harus A, harus B, karena buktinya ya sekarang anak-anaknya tiga-tiganya di dunia seni dan that's fine gitu loh, orang tua nggak ada yang nolak, nggak ada yang nggak suka gitu. Tapi, kayaknya emang kita bertiga ini, karena kondisi ekonomi waktu aku usia sekitar kelas SMP lah, menuntut kita tiga bersaudara ini untuk dewasa sebelum saatnya, gitu. Kayaknya itu yang bikin aku, terkadang kelihatannya tuh sisi maskulinnya tuh lebih kelihatan. Apalagi aku kan anak cewek sendiri kan, abang-abang aku semuanya tuh brongs coy, strong banget, tapi di balik kegaharannya mereka dan kegalakannya mereka tuh, mereka mau ngelindungin aku dan mama, gitu. Di satu sisi aku adalah bungsu yang tidak berguna buat keluarga. Jadi, aku tumbuh itu sebagai orang yang mencari peran, padahal aku waktu itu masih sekolah. Tapi rasanya kayak gue harus cari duit. Karena kebetulan, abang aku waktu kuliah tuh udah stand up comedy, terus abang aku yang kedua yang Afi, dia masih SMA tapi dia tuh,
ngedrum. Dia misalnya kompetisi di Yamaha di mana, menang dan duitnya tuh lumayan banget lah untuk anak sekolahan Iya. dan mereka bisa membantu keluarga gitu. Lah aku, apa ya? Gitu loh. Jadi dulu tuh aku sangat-sangat mencari-cari itu tuh, mencari identitas, mencari peran supaya aku bisa membantu keluarga aku. Padahal keluargaku nggak ada yang nuntut. Mungkin karena aku nggak mau ngelihat orang tua ini kali ya, kayak orang tua kesusahan atau apa gitu, balik lagi. Tapi lucunya hidup tuh ketika makin dicari makin gak dapet kan. Haha. Moral of the story. Makin cari nggak didapet. Terus aku mikir dulu kayak, oh oke, karena gue masih anak sekolah, mungkin gue cari beasiswa kali ya. Dikira cari beasiswa gampang, susah banget lah gitu. Apalagi mau cari beasiswa full gitu. Ya udah pas SMA aku mikirnya gini, ya udah nanti aja kuliah. Pas kuliah aku cari beasiswa, PTN kan berarti. Gue gila-gilaan les, bimbel, sampai gap year gue setahun. Gagal juga gitu. Sampai akhirnya pas gue gap year, gue gap year terus gue mikir, masa gue kerjaannya cuma bimbel doang, nggak bisa bantu apa-apa di keluarga. Sampai pada akhirnya ya yang gue tahu waktu itu adalah SPG. That's why dulu sempet gue jadi SPG di retail store gitu di Oke. Puri Indah Mall. Dan keluarga sangat menentang itu kayak, Pasti. iya pasti, apalagi abang-abang gitu kan. Ngapain sih gini kan kita juga udah cari. Enggak, ini buat diri gue sendiri kok, buat pengalaman gue. Padahal gue mau cari peran di situ. Karena gue pengen bisa kontribusi buat keluarga gue. Udah, gue jadi SPG dan gue tuh sering dapet kayak bisikan gitu lah dari teman-teman gue dan dari nyokap gitu. Nah, jangan jadi SPG deh. Ini disclaimer dulu, aku tidak ada maksud untuk merendahkan pekerjaan manapun karena aku juga mengalami itu ya. Iya, jadi mungkin gue juga nambahin juga bahwa Mhm. sebenarnya bukan Givina ini menceritakan bukan masalah merendahkan, bukan Mhm. itu yang poin yang Mhm. diomongin, Mhm. tetapi sebenarnya adalah anak seusianya dia saat itu kecil, umur berapa waktu itu? SMP berapa No belas no no, itu tahun? itu SMA, lulus Oh, kok. SMA. Kayaknya 17, Iya, 17, 17 18 deh. tahun dan ditambah mungkin di era itu berarti tahun berapa ya? 2015. 2015 dan sebagainya mungkin berbeda sama 2026 sekarang gitu ya. Jadi sehingga sistem semua berbeda dan mungkin ya bukan sorry itu saya mungkin eh gue pun kalau misalnya punya adik perempuan Mhm. pasti gue juga akan melarang juga karena kan Mhm. masalah mungkin dianya nggak dia bener-bener aja gitu tapi Mhm. belum tentu kan orang yang ketemu dia orang yang bener orang yang Betul. otaknya waras gitu. Nah Betul. itulah yang mungkin bisa dikatakan makanya Givina tadi bilang bahwa kayak jangan SPG deh, kakaknya bilang atau ibunya bilang jangan Heeh. SPG deh, jangan ini deh, gitu. Karena memang memang membahayakan di usia kayak gitu dan ditambah Betul. umur lu 17 tahun, Betul. yang dimana 17 tahun itu kan era-eranya lagi eksplorasi Betul. tinggi banget, lagi mencari kayak siapa sih gue sebenarnya Bener bener dan bener. lagi yang kayak everything lu coba aja gitu dan Mhm. mau mau yang positif mau yang negatif pun di saat itu kayaknya di usia itu kayak ya udah gue tabrakin dulu deh gitu. Betul betul. Gitu, Karena kayak gitu. karena gue tuh bener-bener anak bungsu yang dijaga banget. That's why gue bisa senaif itu. Dan gue bangga waktu itu gue kekeh sama pendirian gue untuk tetap apply job sebagai SPG Oke. di toko itu gitu loh. Dan tidak menyesal tidak menyesal sama sekali lah. Cuma ternyata gue paham yang dikhawatirkan bokap nyokap, abang-abang gue tuh apa. Sedangkan gue dengan naifnya, ya kan ini nyari duit, halal kok gitu loh. Setelah gue menjalani, oh iya ngerti maksudnya. Kayak maksudnya let's say deh hal-hal kecil seperti pakaian misalnya dari tokonya mengharuskan pakai celana pendek gitu-gitu. Nyokap tuh yang kerudungan panik kan, aduh Pasti. anak mama gitu-gitulah. Cuma gue masih bisa mah pakai stocking, gue tutup-tutupin lah segala macam. Sampai paling gongnya itu sebenarnya
gue baru sadar kalau, oh ternyata pekerjaan gue tuh bener-bener dipandang sebelah mata ya sama banyak orang gitu. Karena gue merasakan kurang lebih kayak, gue nggak tahu ini apakah pelecehan atau tidak, tapi kayak gue inget banget gue baru hari pertama, jadi SPG di toko itu, and then ada orang luar lah let's say, dia dengan kayak bodyguard atau something lah Ya. gitu, terus ngomong lah gitu pakai Inggris kayak, ini siapa namanya?" Gitu, "Mau nggak, eee, nikah sama saya?" Orang tua No gitu, way. "Mau nggak nikah sama saya? Nanti saya, bawa kayak ke Mekah lah sekeluarga," atau apa. Ya gue sebagai anak pertama yang baru kerja tuh, "Hah, nikah? Hah, apa sih? Tapi nanti malam karaokean dulu, Bab." Di situ kan gue kayak, ah, gue langsung lah nyari store manager gue, Kak Ani waktu itu, kayak, "Kak Ani boleh bantu nggak? Aku nggak tahu nolaknya gimana," gitu. "Oh, ya udah sini aku aja," gitu. Jadi dia yang Untungnya, handle. atas lu baik ya? Yes, alhamdulillahnya saat aku jadi SPG di situ, orang-orang di sekitar aku semuanya baik dan sangat melindungi gitu loh. Cuma itu kayaknya biggest story-ku waktu itu adalah ternyata aku nggak bisa senaif itu. Tapi at the same time, ketika aku menilai, pekerjaanku waktu itu sangat dipandang sebelah mata, ada satu orang yang membuktikan kalau enggak kok, nggak semuanya pekerjaan tuh, mmm, lo akan menghadapi ketakutan yang sama. Ada satu orang yang baik banget nawarin gue beasiswa waktu itu. Oh, wow. Dari suatu bank lah gitu. Dia baik banget, gue pikir, lu tau gak saking gue trust issue-nya, Hmm. ketika dia nawarin, "Kamu tuh kayaknya jangan lanjut ini deh, kamu nggak mau niat kuliah?" "Iya Mas, Mas, Pak, saya lagi les juga kok ini untuk, PTN lagi," gitu. "Atau enggak coba aja sekolah ke bank saya lagi di bank sini, kamu apply nanti, kamu bisa kuliah dibiayai terus nanti kerjanya di bank situ," gitu loh. Kok beneran baik? Gitu loh, karena aku pikir tuh dia akan kemana ending-nya Iya, gitu iya, loh. karena lu udah pernah punya pengalaman sebelumnya di SPG seperti itu kan. Makanya lu mikir Itulah, kayak ketika ada orang yang baik, terutama laki-laki, kayaknya dia arahnya mau ke sini deh. Dia bener, overthinking juga. bener, tapi ternyata, dia beneran baik gitu loh. Ya udah dicoba nggak lulus juga. Jadi kayak waktu itu tuh, hidup aku tuh banyak mencoba, banyak mengejar, tapi nggak ada yang nyangkut gitu. Sampai at the end of the day aku pasrah, aku kan pengen banget PTN karena ingin meringankan beban orang tua, tapi ternyata nggak tersampaikan. Oke deh, aku pikir aku cari, kuliah yang nggak mahal-mahal banget tapi prospek kerjanya jelas. Waktu itu aku kepikiran, oh sekretaris deh, aku Hmm. carilah sekolah sekretaris yang paling bagus di Jakarta, yaitu di Tarakanita. Tarakanita. Jadilah aku masuk di situ, terus ya udah the rest is history, asik. Tapi kayak maksudnya sisanya dari situ tuh bener-bener menjembatani aku sampai sekarang menjadi aktor gitu loh. Karena sebelum aku menjadi aktor tuh aku kan juga masuk, dunia pageant ya, Miss Indonesia. Di Miss Indonesia itu juga banyak menemukan juga kayak, oh kayaknya bukan dunia gue nih gitu, tapi setidaknya ketika gue menjejaki, dunia itu bisa ngarahin gue ke sekarang gitu loh, surprisingly. Dan gue coba tarik mundur lebih sedikit lagi, lebih Mhm, panjang bahwa, mmm, gue mau tahu deh, kalau lu balik ke masa lalu gitu ya, mhm, kayak mungkin kalau di anime time travel gitu ya, mhm. di di masa kecil lu mana sih momen yang paling bahagia banget, yang paling bikin lu happy banget, yang sehingga lu pengen kayak, "Gue pengen bisa balik lagi di momen ini ke saat ini." Ada lagi, momen paling indah tuh waktu gue SD kelas 3. Itu tuh pertama kalinya gue ulang tahun dirayain gede-gedean gitu. Mmm. Karena gue selalu pengen kan ngeliat temen-temen ulang tahun dirayain kayak, "Mama mau dong," gitu. Terus beneran dirayain sampai saudara yang di Bandung Iya, datang. iya. Terus ya maksudnya keadaan tuh kayak semuanya tuh baik-baik aja gitu loh. Mmm, iya itu kayaknya momen momen terindah. Emang gitu? Apa sih yang pengen bikin lu pengen banget
ke ranah ke masa itu? Ke masalah? Iya, Maksudnya ke ke masa-masa masa itu, itu? heeh. Mmm, karena yang gue tahu dunia baik-baik aja. Yang gue tahu dunia gue penuh rainbow, penuh permen, penuh penuh Barbie gitu dan, orang tua gue masih baik-baik aja. Iya itu sih. Dan gue bisa mengerti banget jadi anak perempuan salah satunya di keluarga dari 3 bersaudara gitu ya, Mhm mhm. nggak mudah. Enggak? Nggak mudah dan karena apa, karena nyokap gue kan 4 bersaudara Mhm dan nyokap gue perempuan satu-satunya di keluarga. mhm. Jadi gue bisa mengerti poinnya itu gitu, gue bisa mengerti apa yang lu rasakan gitu. Nah tapi Thank you. momen apa sih yang di masa kecil lu yang akhirnya momen itu menjadikan lu trauma dan mungkin maybe trauma ini mungkin tanpa sadar atau lu sadar lu bawa sampai ke titik yang sekarang? Mmm. Nah lucunya, kan tadi gue sempet bilang, di keluarga gue tuh yang bikin ada masalah besar itu kan sebenarnya masalah komunikasi. Ya, Dan sekarang ketika gue ingin menanggulangi cara komunikasi tersebut dengan abang-abang gue, dengan nyokap gitu. Karena gue pengen ke arah yang lebih sehat aja, ke arah yang udah kalau ada apa-apa omongin, jangan apa-apa tuh dipendem, nanti kita malah kena dampratnya doang, kan gak enak ya kayak gitu. Eee, Ternyata itu pun masih gue alamin, maksudnya gue tuh ternyata masih orang yang, mendem juga, setelah gue gituin orang ternyata gue masih kayak gitu juga gitu loh. Dan ternyata ketika kita mencoba untuk menjalani komunikasi yang sehat dan baik ini, tetep berantem, tapi gue nggak masalah banget, yang penting kita berantem terus kelar. ya. Dibanding, kita mendem, nggak komunikasi, terus nanti diem jadi penyakit, terus nanti jadi dendam dan lain-lain, gue tuh nggak mau kayak gitu, gitu loh. Ya itu, ternyata menghadapinya juga nggak enak banget. Dan Mmm, itu menjadi sebuah trauma atau luka juga buat iya bahkan kayak maksudnya untuk ke pasangan gue pun, dia tuh menurut gue ini pertama kalinya gue menjalani, hubungan asmara yang sesehat ini aja gitu loh. mmm, Eee, gue ternya gue ternyata baru tahu kalau ternyata, oh, ternyata pacaran tuh bisa semudah ini ya gitu. Nggak harus effort segitunya ya, nggak perlu harus selalu, menyamakan diri gue dengan dia ya. Rasanya organik aja gitu. Dan dia tuh yang paling banyak kena, kayak luka-luka gue gitu loh. Kayak gue sering take your time, sorry. sorry, thank you. Mmm, dia tuh nggak tahu apa-apa, tapi rasanya dia harus cebokin tai gue, rasanya tuh kayak gitu. Paham. Dan dia tapi sangat, apa ya, berbesar hati dan willingly gitu loh kalau, "Ayo kita perbaikin bareng-bareng," gitu. Dia nggak ada bagian menyudutkan, "Ya kamu sih dulu gini 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 gini, ya kamu sih gini gini," nggak ada sama sekali. Kayak dia cuma pegang tangan gue terus, ya udah, kalau kita udah tahu masalahnya di sini kita, cari solusinya pelan-pelan, nggak harus sekarang gitu. Itu tipikal yang seperti itu. Dan ya seringkali bahwa kita ketika kita pacaran gitu ya, eee, pola asuh yang kita dapat dari orang tua Mhm. itu tanpa kita sadar ngebawa kita hubungan kita Iya sama iya. si cowok ini gitu ya. Mhm mhm mhm. Dan inilah yang akhirnya jika bakal menjadi sebuah keributan pada akhirnya. Kalau misalkan dari pihak ceweknya pun, dari elunya pun misalkan Mhm. elu nggak menyadari dan si cowoknya pun juga tidak menyadari dan tidak mau bertumbuh kalian berdua, Mhm mhm. ya pasti akan hilang aja, berantakan aja, done Mhm. gitu Maksudnya. Iya bener bener setuju, tapi bukan berarti, pola gimana ya, Ya gue paham gue paham gue paham gue aku paham, sangat menyayangi orang tuaku, mereka juga baru pertama kali jadi orang tua kan, pasti. apalagi di zaman-zamannya mereka, Tidak ada tentang kursus parenting, parenting iya itu ya. kan pasti sangat terbatas gitu.
Jadi, menurutku mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, cuma kayaknya titik di mana aku ke psikolog itu adalah titik di mana aku jadi bisa ngobrol heart to heart, bener-bener heart to heart Oh, lu ke pernah ke nyokap. psikolog? Iya, Oke. karena mau nggak mau, ini harus diperbaiki, karena Iya, mulai mengganggu pekerjaan dan juga, kehidupan aku pribadi, iya, secara tidak sadar gitu loh. Sebenarnya yang paling trigger trigger-nya sebenarnya pekerjaan sih, karena aku banyak banget mendem tuh ketika kerja. Kayak let's say ada beberapa hal yang aku nggak suka tapi kayak, ya udahlah Vin, be professional aja. Hal itu bertahun-tahun aku jalanin ternyata bikin batin aku capek banget, tapi aku nggak sadar kalau aku capek, kayak gitu gue kurang ngerti, lebih. makanya that's why kan gue juga yang tadi gue cerita bahwa Mhm, gue belajar acting juga sama Ayudhya kan. mhm, Nah, makanya teman-teman mungkin yang baru mau jadi aktor juga, bahwa yang pertama kali kita harus punya itu ada boundaries kali ya. bener, Sehingga kayak biar nggak kejadian kayak lu juga gitu kan, betul, yang ya udah gue telan-telan aja, yang penting duit, yang penting kerja dan sebagainya. mhm, Ternyata ada sebagian diri kita, sisi kita itu kayak kayak tembok atau atap yang udah mau rubuh kan, mhm, mulai ada retakan kecil mhm, jatuh. Nah, mhm, itu rasanya kayak gitu sih ya, betul betul, yang gue dapet dari omongan lu. Dan mhm. um, wow, cerita lu ini juga ya, gue kaget sih sebenarnya. Tapi, yang tentang pekerjaan tadi tuh kalau kita boleh diskusi lagi, Nggak apa-apa. kayak dulu tuh aku pikir juga, aku baru tahu boundaries itu tuh tahun ini, Heeh. atau enggak ya tahun lalu lah. Karena sebelum-sebelumnya, aku ngerasa gue butuh, jadi ya udah gue terabas aja, tapi gue nggak sadar kalau ternyata itu makan batin gue gitu loh. Ya. Itu mengorbankan kewarasan gue ternyata. Eee, Ternyata karena gue juga terlalu menaruh identitas gue di pekerjaan gue pun jadi sangat ketakutan kalau misalnya, gue kehilangan itu. Itu kayaknya hal yang apa ya, mungkin teman-teman banyak alamin juga gitu loh, ternyata jangan menaruh semua di satu hal aja gitu loh, walaupun ini terdengarnya klise juga ya. Tapi itu yang gue alamin sih, karena ketika gue let's say pekerjaan gue adalah mimpi gue dan identitas gue, tapi ketika rasanya batin kita udah nggak di situ tuh, wah dunia lu hancur coy. Ya, Kayak, gue wah paham. terus gue punya apa? Terus gue siapa? Terus gue Iya. nah itu tuh yang sempet gue Exactly alamin. itu sih sebenarnya, kalau udah burnout atau udah gimana, iya sih. Yes. Mhm, Dan masalahnya gua bisa mengerti karena lu itu kan udah nyoba banyak hal ya, mhm. maksudnya dari masuk ke JKT48 juga ditolak, Hah, kok lu tahu? terus jadi sampul juga gagal juga, gitu kan. Betul, Nah, akhirnya betul. sampai ke titik justru lu mulai bangkit, mulai bisa survive itu ketika lu masuk ke Miss Indonesia. Mmm, mhm, Nah, iya, mulai dari situlah yang mhm, mulai bertumbuh, dan tapi yang paling menariknya lu itu orangnya random banget. Kalau mhm, ketika gue baca biodata lu gitu ya, mhm, lu itu bisa masuk ke teater, mhm. mau masuk ke teater tuh gara-gara sebuah manga anime. Wah itu riset di mana coy? Nah, Kok yang nemu? menariknya ada di itu Wah adalah gue baru tahu anime itu menginfluence lu banget ya ternyata ya. banget, banget banget. Wah gue udah lama banget lagi nggak ngomongin ini. Wah itu nemu di mana bejir? Iya jadi IZR Production atau TPS tuh memang gila sih kalau kita riset sih. Jadi hati-hati ya. buset, 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 buset. Iya jadi manga tuh my escapade aja dari gue SD. Dan itu yang ngajarin tuh, abang gue yang pertama, yang Uus. Karena dia sangat baca, manga, terus nonton anime di TV 7 kan kalau zaman dulu. Terus entah kenapa gue suka nyantol 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 Dan sam menghindari realitas juga ya di saat itu, ketika mungkin ya lu kan cerita lu juga bukan orang yang basicnya bukan ada duit gimana banget dan sempat mmm, terjatuh juga, dan mhm, mhm, manga atau anime ini juga menghilangkan sesaat realitas yang mhm, lo lagi alamin, right? bener bener. Dan ya saya juga dulu waktu kecil anaknya juga agak aneh juga kok. Maksudnya, mmm, orang-orang yang socially awkward dan susah fit in gitu loh. Jadi kayak
baca manga tuh sesuatu yang sangat menenangkan buat gua. Nah, sebenarnya kenapa gue bisa kecemplung ke dunia acting pun gue agak bingung. Nggak bingung sih. Lebih ke awal gue acting banget itu tuh SMA, gue ikut kelas teater. Ekskul. Tunggu bentar. Heeh, Gue sorry bukan masih mau heeh, pembicaraan, tapi gue mau coba nebak. heeh, Yang bikin lu masuk teater kayaknya ada satu film apa karena anime atau komik anime ya kayaknya. Kalau betul. gue boleh tebak, Topeng Kaca. Oh, Bukan, bukan. Ah, jadi apa? bukan. Itu terlalu jadul, Ya, tapi tapi itu bukan zaman dulu bener. yang teater itu. Ngomongin teater. Gue agak jangan apa lu? Enggak, kenapa ya? Lo taunya nggak begitu begitu jauh cuy. Kalau sama dia, Iya, iya. 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 Tapi bukan itu yang bikin pecah telurnya tuh bukan di Oh, situ. bukan. Jadi gue tuh emang sangat menikmati film, tapi gue nggak nyadar kalau gue tuh suka niru-niruin gitu loh. Gue nggak Oh, I sadar. Gue see. cuma misalnya gue nonton apa di TV. eh Masabon. Kok Bukan. itu lagi sih? Bukan. Ya apapun itulah yang gue tonton. Terus gue tuh di kamar gue kunci. Terus gue tiruin. Kayak mama, gue gitu sendiri. Tapi gue nggak ngeh kalau ternyata di situ tuh gue tertarik dengan acting. Gue Oh, nggak ngeh oke. sama sekali. And then sampai pas gue SMA, gue kan dari SD itu selalu ikut ekskul basket. Gue kepikiran lah, gue pengen deh ikut yang lain gitu, basket mulu bosen. Teater lah, kepikiran tuh gue, anak teater. Masuk jadi anak teater. Terus di situ tuh aku sambil baca komik shoujo juga kalau teman-teman tahu Skip Beat. Itu yang menginspirasi Gue aku. mau disclaimer bentar deh. Heeh. Kalau buat teman-teman nih yang penonton atau yang suka nonton teman pada spiritual ngerasa kayak podcast hari ini gue gak ngerti banget, skip aja, cari konten di TPS yang lain yang kalian ngerti karena ini the first time kita ngomongin anime banyak tapi tetap aja di anime ini pasti ada perjalanan hidupnya dia juga sih. Betul, perjalanan hidup gue ada di situ juga, coy. Mau gimana dong? Terus gue baca manga ini namanya Skip Beat. Ini tuh simple banget kok. Kayak tentang cewek yang dendam ke cowoknya karena cowoknya tuh jadi anggota band terkenal dengan cara gue pengen lebih sukses dari cowok itu gitu loh. Ya dia kepikiran apa ya. Entah kenapa ketika dia pengen jadi anggota girl band gak lolosnya ke acting. Pas ke Gue pernah acting tahu deh anime apa ya, gue lupa deh. ada Skip Beat Ya, gue namanya. pernah ini Udah tapi lumayan apa lama ya, gue itu. lupa ya. Udah lama banget kan ya. Tapi gak selama Topeng Kaca. Zaman dulu kan yang teater kan itu Iya, yang gue tahu yang itu betul. yang itu kan. Gak salah. Iya, dari situlah gue jadi nyoba acting terus. Mau gue buat lebih blunder lagi kan ya anak ngatain gue gini. Ya gitu aja udah. Secetek itu gue masuk ke dunia acting perkara terinspirasi dari komik. Ih seru ya. Nyoba, seru ya. Terus nyoba lagi sampai akhirnya jadi bener-bener menemukan diri sendiri itu dari kerjaan. Wow. Gitu. Pelan-pelan. Dan dari situ juga kayaknya gue lihat bahwa inilah yang mungkin gue dari tadi juga penasaran, bikin gue kayak tertarik banget bahwa karena lu juga anak perempuan salah satunya dan lu juga bertumbuh juga dari yang lu bilang tadi nonton anime, baca manga dan lu bener-bener kayaknya gue lihat ya nggak tahu kalau saat ini tapi kalau dulu itu kayak bener-bener kayak oh gue nyobain nih ngerti sih kayak Iya. istilah asal tembak mana Bener. yang kena itu yang gue jalanin. Nah tapi dengan lu seperti itu gue ingin tahu deh maksudnya kan lu kan 3 bersaudara yang dimana kedua kakak lu sukses dengan jalannya masing-masing gitu ya. Tapi lu pernah nggak sih ngerasa akhirnya kayak satu momen tersebut kayak ngerasa kayak apa ya mungkin minder ataupun ngerasa kayak aduh kok gue kok berbeda banget ya gitu dibanding kakak gue. Ada banget. Gue tuh tumbuh tidak menyukai diri gue sendiri. Sangat tidak kayak oke, sorry jadi agak lompat. Nggak apa-apa. Kayaknya sekarang gue paham kenapa gue jadi aktor. Karena dari kecil karena gue nggak suka penolakan di lingkungan. Rejected. Gue mencoba jadi bunglon aja. Misalnya gue di perkumpulan A, oh mereka sukanya the cool kids. Oke, gue jadi the cool kids.
Terus, gue ke kelompok B, mereka sukanya yang kocak, oke gue jadi gini yang kocak. Ternyata itu tuh tanpa gue sadarin, gue lompat-lompat jadi bunglon kayak gitu. Karena, sejujurnya gue sangat insecure. Gue nggak suka kesendirian, gue People pleaser? ya banget, dulu banget. Sekarang udah bodo amat, heeh, dulu tuh parah, apalagi maksudnya ngeliat abang-abang juga kayak, itu yang tadi gue bilang, gue mencari peran, gue tuh siapa, fungsi gue tuh apa. Itu karena gue ngeliat abang-abang gue tuh, ya sorry, Enggak, it's okay, it's okay, it's okay, it's fine. kayak Mau ngomong kasar ya? mhm, Ya nggak apa-apa, nggak persetan kan, gue tahu. no, no, eee, It's okay, it's okay, it's fine. Karena kan gue bilang bahwa gue kepengen justru mengenal diri lo. Karena saat ini emosional lu lalu pengen lagi menceritakan itu ya monggo silakan. iya, kayak maksudnya orang-orang nganggepnya, "Hah, segitu sukses?" Menurut gue abang-abang gue waktu itu sukses banget coy, gitu. Mereka bisa di zaman masih sekolah, lu masih bisa ngirim buat nyokap, lu masih bisa bantu uang pendidikan gua, itu tuh keren banget. Nah, gue bisa kontribusi apa gitu loh. Itu makanya gue selalu nyari-nyari, tapi nggak nemu-nemu. Soalnya lu Itu. juga kasusnya kan juga situasinya bukan kasus. Situasinya adalah lu di keluarga itu antara dimanja nggak dimanja juga ya. Jadi kan Iya. antara dimanja nggak dimanja dan terlebih karena lu anak perempuan salah satunya dan kayaknya gue nggak tahu ya kalau dari bokap nyokap ya, tapi Mhm, kayaknya lu pun gue nggak tahu apakah ini mereka ngebentuk lu mhm, atau lu ngerasa kayak dengan situasi ini gue mau nggak mau gue terbentuk seperti ini yang dimana lu ngerasa kayak ya gue mesti dewanta yang kuat dan bahkan mmm, gue mesti bisa memegang kakak-kakak gue ini nih kalau kakak-kakak gue rapuh gimana dan sebagainya. Jadi gue yang bener harus bener, yang lebih nolongin mereka semua dan itu iya, gue yakin itu jadi sebuah beban yang mental buat lu banget sih. iya. Itu itu kayaknya gue bertahun-tahun menjalani hidup tuh ya rasanya survival aja, tanpa gue sadarin ya. Makanya ketika, gue sama pacar gue, rasanya otak gue nggak ada, gue copot. Bener-bener karena mungkin gue bisa mengandalkan pacar gue, bukannya berarti gue jadi nggak bisa ngandelin keluarga gue ya, aduh Iya gue iya takut iya, salah gue paham ngomong. gue paham gue paham. Tapi karena di keluarga itu tuh kayak banyak hal yang harus gue jaga gitu. Gue nggak mau misalnya hubungan, let's say sekarang kan orang tua gue udah cerai, gue nggak mau hubungan abang gue dengan bokap gue misalnya makin keruh atau apa, gue tuh nggak mau. Nah, jadi gue tuh jadi banyak tempat sampah antara A, B, C, D, dan gue harus bijak nih untuk mengungkapkan informasi atau ngomongin sesuatu karena gue nggak mau menyakiti siapapun gitu Dan loh. lu kayak istilahnya kayak kalau gue liat dia kayak tiang buat mereka juga ya, Mungkin tanpa sadar. tanpa sadar, Tanpa sadar dan ya itu makanya gue bilang lu menjadi berusaha untuk dewan yang kuat dan sebagainya karena itu gitu. Kayak lu mesti menjadi tiang buat mereka gitu. Karena kan kalau laki-laki kan memang mereka kuat laki-laki, tapi ketika mereka udah hancur, udah jatuh itu kan berbeda sama perempuan ya. iya, Ngerti kan maksudnya? mhm, Dan lu juga mhm, pasti pernah lihat abang-abang lu hancur, pernah pernah, hancurnya hancur banget gitu ya sehingga mungkin lu di titik itu juga lu ngerasa kayak kalau gue hancur segini pasti gue akan bisa lebih bangkit karena perempuan tuh berbeda sama laki-laki. mhm, Bukan berarti gue membedakan maksudnya perempuan gimana laki-laki gimana enggak ya. paham Cuma paham tapi paham. kalau gue lebih lihat ke Scientifically situ ada ya yang saya sendiri mengatakan gitu. seperti itu. Itu betul, gimana ya, sebenarnya ini purely karena rasa sayang aja sih, karena aku, sayang banget sama keluargaku, aku coba jaga, aku coba gak mau ada ribut. Padahal Hmm, nggak mungkin keluarga nggak ribut, betul. gitu. Betul, betul. Kayaknya itu, kayak, fakta yang harus aku telan sih. Dan lu orang kayak sensitif ya sebenarnya. Mhm, Bener ya? mhm, Kelihatan sih sebenarnya dari omongan lu, mhm. nada lu. Sangat 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 sensitif dan alhamdulillahnya pekerjaanku maksudnya hal-hal yang aku kira itu adalah kelemahan aku, itu bisa aku tumpahkan di pekerjaan aku. Itu rasanya satisfying banget. Ya, Bisa channeling ke sana, ya. gitu. Kalau lu bisa balik ke masa lalu lu gitu ya Mhm, dan lu bisa meluk diri lu di momen yang lagi hancur-hancurnya. mhm. Kira-kira pas lu peluk, lu akan ngomong apa ya sama diri lu ya? Mmm.
Take your time. Ina, you're enough. Mhm, Oh, just that. kapan terakhir kalinya lu beramah sama diri lu ya? Kayaknya kayak yang gue lihat kayak karena lu berusaha untuk dipaksa, entah itu keadaan, entah itu keluarga untuk menjadi anak yang kuat dan tough, sehingga lu lupa bahwa bagaimana caranya lu ramah sama diri lu, baik sama diri lu Hmm, ya. Kapan terakhir? baru tahun ini. Nah, bayangin deh tuh. Kayak, eee, benci sama diri sendiri segitu lamanya. Karena maksudnya serba salahnya tuh, eee, gue juga nggak mau benci sama diri gue sendiri, tapi at the same time Keadaan yang gue membuat diri sendiri kita benci sama diri sendiri. mhm, benci nggak bisa bantu banyak, benci nggak bisa cukup, buat apapun itulah. Mmm, dan bener-bener tahun ini sih aku baru bisa meluk diri sendiri. Baru tahun ini bisa beneran ngobrol sama diri sendiri, to be gentle, bahkan hal-hal kecil kayak misalnya, let's say olahraga gitu, aku selalu pilih yang keras-keras, padahal tubuh aku lagi nggak butuh itu. Itu tisu. Oh iya lupa, tapi butuhnya yang lembut-lembut aja, kayak hal-hal kecil kayak gitu. Terus ngaca, ngelihatnya, iya ya kayak gue nggak cocok di industri ini, apa sih gitu, itu sering banget. Dan kayak sampai sekarang, ada momennya walaupun nggak sering sih. Mmm, karena itu kan tumbuh dari rasa insecure aku dari kecil, Ya, eee, pastinya sampai ke depannya akan ada sisi itu. Tapi alhamdulillahnya sekarang aku udah tahu dampaknya nggak cara terlalu besar lah mhm, sekarang. udah tahu cara menghadapinya tuh bagaimana. Kalau aku mendapatkan, opini buruk tentang diriku dari diriku sendiri, biasanya aku timpa lagi dengan opini lain yang baik, biar enggak gila. Ya, I know. Iya, kok ada yang ketawa sih? Heeh, maaf. Nggak apa-apa. Heeh, Dari situlah gue penasaran deh, kalau mhm, misalkan ya, mhm, lu menjadi anime sekarang atau mhm, dari sebuah komik, manga gitu ya. mhm, Kan anime atau manga itu ada di titik art apa gitu kan, mhm. art apa dan sebagainya. Nah, kira-kira di posisi lu sekarang, lu lagi di art apa ya kalau di anime ini? Eee, arc apa ya? Eee, Gini gara-gara kita ngebahas Free Eren sih, jadi di otak gue kayak Free Eren aja gitu. Karena memang itu yang lu harapin kehidupan lu itu terjadi dalam hidup lu kan. Karena Maaf, kayak, kok Byron itu gue bingung ya, ada yang bilang Viren, ada yang Viren gitu kan. Nah, mhm, Viren itu Free Eren, ya Frieren ya. mhm, Frieren ini kayaknya sebuah anime atau sebuah, impian yang orang mau ya, slow mhm, living, mhm, nyantai, tidak ada rasa kesulitan dalam hidupnya, mhm. gitu-gitu. Dan ketika kita nonton di film kayaknya kita nggak ngelihat orang lain juga sulit hidup hidup yang ngeri Mhm, sih. Semua itu tapi bener-bener yang kayak di tengah-tengah aja, datar aja gitu iya maksudnya kan. iya iya. Tapi sebenarnya bukan bukan kalau ditanya pengen ketenangan seperti itu ya udah pasti pengen, Ya, tapi lebih ke aku pengen kayak Frieren yang menghadapi semuanya itu, ya udah, kita hidup sekarang, kita hadapi yang sekarang, masalah yang hadapi sekarang. Kita nggak ngeributin apa yang udah berlalu dan tidak mengkhawatirkan yang belum terjadi. oh Itu. wow. Karena itu yang aku tangkep pas aku nonton Frieren gitu loh. Eee Balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa mhm, lu lagi di art yang mana nih saat ini? itu. Aku lagi pengen menghadapi semuanya, ya udah yuk apa yang mau, dilemparkan ke aku, ayo gua hadepin. Mau itu, nggak enak atau enak, gua akan telan kok. Kalau Mhm, misalkan dari perjalanan, eee,
hidup lu gitu ya, Mhm. dibuat sebuah manga atau anime, Mhm. kira-kira judulnya apa dan ceritanya tentang apa sih? Dari perjalanan hidup lu tadi sampai saat ini, akhir. Mmm, eee, mmm, Atau lu mau ngambil contoh anime yang udah ada is fine. enggak, gue pengen bikin baru, The Life of Average Girl. Iya, karena aku merasa gadis yang biasa-biasa aja, aku, pengen kisah hidupku juga banyak relate sama kalian semua yang merasa biasa-biasa aja, bahwa it's okay to feel biasa-biasa aja, gitu sih. Mungkin satu pertanyaan yang 2 pertanyaan ada, kasih tips dong buat teman-teman yang saat ini mungkin yang Mhm. sedang mengalami kayak lu ataupun yang dulu pernah lu alamin Mhm dan saat ini mhm. orang-orang di luar sana sedang lagi ngalamin nih untuk memaafkan dirinya, untuk Mmm, menyembuhkan luka, trauma dan sebagainya. Kasih tahu dong tipsnya seperti apa? Yang elu sudah elu coba dan ternyata worst banget nih. mhm. Kalau menurut aku, take your time untuk memproses, segalanya, baik itu dari perasaan, dari pikiran, pelan-pelan aja, jangan ada paksaan untuk harus tuntas, harus sembuh, itu jangan dulu diproses. Proses dulu pelan-pelan, dikenalin ini rasanya apa, kenapa aku merasakan hal ini, terus nanti ditulis di buku, journaling kalau bisa, karena itu akan membantu banget untuk nge-track, isi hati dan pikiran kita. Mmm, terus, eventually ketika udah menerima apa yang kita rasa dan kita pikirin, lambat laun akan ada Oh, waktunya kok untuk, "Oke yuk, gue terima dan gue bangkit right. dari sini." Oh. Dan hari ini kayak gue belajar bahwa yang utama dari omongan lu ada yang gue rangkum dari awal lu lahir di keluarga yang kayaknya awal baik-baik aja ya. Eh, Dan akhirnya menjadi sebuah satu kejadian menjadi konflik dan akhirnya mmm, orang tua memutuskan untuk bercerai mmm, dan akhirnya lu menyadari bahwa akhirnya di tahun ini ya lu bilang tadi menyadari bahwa oh gue ternyata gue broken home mhm, dan di balik itu semua pun lu juga berjuang untuk meraih cita-cita lu itu nggak mudah mhm, dan nggak gampang mhm, gitu ya dan lika-likunya dan bahkan kalau gue tanya adalah kayak gini pertanyaannya ada kayak misalnya kayak ketika lu cita-cita lu udah tercapai mhm, ketakutan apa sih yang paling lu dapat dari ketika cita-cita lu tercapai. ketakutan ya? Hmm. Ketika impian lu udah tercapai nih Mhm, sebagai artis gitu ya mungkin mhm, sebagai entertainment mhm, ketakutan apa sih yang lu punya? mmm, takut gue nggak punya hal yang gue suka lagi, heeh. Kalau kalau gue ya, itu yang tadi gue sempet bilang ke lu kalau, kayaknya kita jangan naruh hati di satu hal aja gitu loh. Harus harus balance ke beberapa hal supaya ya itu, supaya jalan hidup kita nggak mentok di situ aja gitu loh. Dan gua takut banget kalau misalnya gua naruh semuanya di acting, let's say gitu, gue takut someday ketika gue burnout gue jadi benci acting, Right. ketika pun gue udah sampai rasanya kayak, "Oke sekarang apa?" Gitu. Oh, Itu, mmm, ketakutan sementara gua sih yang gue pikirin, mhm, dan hari ini gue belajar bahwa yang utama poin utama dari obrolan kita adalah ramah dengan diri sendiri, mmm, baik dengan diri be sendiri, gentle, sopan dengan diri sendiri, mhm, cintai diri sendiri itu ternyata jauh lebih sulit, betul. tetapi kita harus perjuangkan hal Mhm, itu buat diri kita sendiri mhm, karena kita itu diajarkan, dididik orang tua kita itu selalu keluar loh, dalam arti kayak, "Lu musti baik sama orang, lu musti mmm, sopan sama orang." mhm, Tapi kadang-kadang kita juga lupa diajarkan orang tua kita yang, lu juga musti baik sama diri lu sendiri, lu mhm, musti sopan sama diri sendiri, dan mhm, itu yang gue dapat pelajaran utama hari ini gue ngobrol sama lu mhm itu dan mhm one day mhm, elu
maybe misal one day lu udah pensiun nanti Mhm, di dunia entertainment ataupun sudah meninggal nanti, mmm, lu pengen dikenal sebagai apa dan dikenang seperti apa? mmm, gue nggak tahu sebutannya apa, tapi gue pengen jadi, aktor yang impactful aja mmm, buat yang nonton gitu loh. Karena, eee, begitupun gue ketika nonton film dan gue jadi aktor sekarang karena gue ngerasa apa yang gue tonton tuh impactful buat gue gitu loh. Mhm. Dan itu tuh bisa jadi jalan hidup orang lain, itu bisa membantu orang lain. Jadi insyaallah amin, gue pengen menjadi orang yang seperti itu, yang impactful, balik lagi. Sekali lagi Mhm. thanks for coming, lu udah datang ke sini, Thank you udah juga mau banyak Mas. cerita banget dan Yes. wah kayaknya gue yakin banget teman-teman yang nonton podcast gue sama Givina ini ilmunya pasti banyak banget yang didapat. Dan ini Ilmuwan nih. obrolan daging sih buat gue sih sebenarnya. Bukan sekedar anime pun ngomong anime juga daging sih di sini sih. Mmm. Dan teman-teman, inilah autobiografi Givina. Sampai ketemu minggu depan. See you next time. Bye bye.